Oke, kemudian beranjak dari itu, ini kita belajar dari kebijakan strategis pembangunan nasional di bidang iptek tahun 2015-2019, ya sudah kadaluarsa memang, tetapi mari kita lihat, jadi artinya perkembangan saat ini itu juga berkat adanya kebijakan ini, ya kebijakan. Nah, dalam kebijakan itu salah satunya adalah ada poin teknologi kesehatan dan obat, ya teknologi kesehatan dan obat. Nah, di poin ya ini yang lain macam-macam ya bidang apa begitu. Tapi yang kita lihat adalah bidang teknologi kesehatan dan obatnya. Nah, jadi ini dasarnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, akhirnya disusunlah roadmap produk unggulan dan teknologi prioritas pada bidang kesehatan obat. Nah, jadi target produk unggulannya adalah satu bisa mendapatkan kandidat obat. Nah, teknologi prioritas yang disasar itu adalah teknologi kandidat obat untuk antiretrovirus dan anti malaria. Sebenarnya itu ditargetkan 2018 itu sudah uji in vivo. Ya, anti malaria juga 2018 itu sudah uji in vivo. Nah, sebelum mencapai 2018 in vivo, dilakukan dulu sejak tahun 2015 adalah nemu dulu deh lead compound, nemu dulu ayo lead compound. Ya, senyawa penanda atau senyawa pemandu dari yang dieksplorasi dari tanaman. Ya, sekali lagi ini sub obat dan obat herbal karena ada sub yang lain ya, pencegahan penyakit atau apa seperti itu ada. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya harapannya dari senyawa yang ditemukan ini dapatlah in silico. In silico itu apa? Ya, sudah masuk juga ke kampus kita ya, sudah cukup banyak penelitian-penelitian mahasiswa yang ke arah in silico ini. Ya, program-program docking molekuler itu. Nah, ya, karena negara tahun 2017 sedang gencar-gencarnya ingin in silico, ya akhirnya ilmu itu banyak webinar gitu dan akhirnya masuk ke USD nggak mau kalah ya. Nah, jadi sekarang penelitian skripsi-skripsi mahasiswa juga meningkat ya, menggunakan program-program komputer untuk memprediksi ya aktivitasnya, kemudian farmakokinetiknya juga ternyata ya. Ya. Kemudian setelah itu akan dilakukan sintesis kimia. Kemudian setelah dilakukan sintesis kimia, dilakukan uji in vitro dulu. Diyakinkan, oh iya secara in vitronya punya efek, baru dikembangkan secara in vivo. Nah, ini juga sama yang antivirus, anti malaria tadi. Jadi mulai dapat lead compound, kemudian in silico dan sintesis diuji in vitro, baru dilakukan uji in vivo. Oke. Kemudian yang kedua yang ditarget adalah tentang ekstrak terstandar untuk mendukung program saintifikasi jamu ya karena tahun 2010 itu sudah dicanangkan ada wacana saintifikasi jamu. Salah satunya ya kalau Anda jalan-jalan ke Tawangmangu, di sana ada klinik Hortus Medicus ya sudah berarti sudah jalan hampir 10 tahunan gitu ya. Di sana ada klinik saintifikasi jamu ini ya. Apa itu saintifikasi jamu? Ya intinya adalah untuk pembuktian secara ilmiah penggunaan jamu. Nah, jadi jamu yang dulunya masih empiris, kalau mau menunggu nanti diuji klinis supaya naik tingkat jadi fitofarmaka, itu akan lama sekali. Makanya dilakukan program saintifikasi jamu secara nasional, yaitu supaya jamu yang tadinya empiris ini punya dasar ilmiah. Meskipun pengamatannya atau menelitinya bukan secara eksperimental, ya, tetapi melihat kualitas pengobatan dari masyarakat yang menggunakan jamu itu. Itu konsep dari saintifikasi jamu. Nah, yang disasar ada sasaran tanamannya. Nah, jadi kalau tanaman yang sudah disasar ini ya berarti ini sudah dominan gitu ya, sudah dipilih oleh pemerintah tanaman ini untuk aktivitas apa. Berarti kan itu sudah melewati inventarisasi etnofarmakologi, etnobotani tadi, kemudian disimpulkan oleh pemerintah. Ayo, sekarang kita di negara ini tanaman-tanaman ini dulu yang kita kejar gitu ya di tahun 2015 sampai 2019 tadi. Oke, sambiloto brotowali untuk anti diabetes, kepel tempuyung secang untuk asam urat, seledri pegagan kumis kucing untuk hipertensi, kemudian jati Belanda, kemuning, kelembak itu untuk kolesterol. Nah, sehingga kita selaku farmasis ini menjadi ilmu yang perlu diingat-ingat gitu ya, perlu diingat-ingat. Sama seperti Anda mengingat paracetamol itu sebagai analgetik antidiuretik. Nah, itu ya. Nah, tahapannya adalah ini ya, 2013 sudah dilakukan apa, 15 apa, akhirnya dicapai beberapa tahun 16, 17, 18 ini tercapai ada formula ekstrak terstandarnya. Kemudian yang ketiga adalah OHT. Nah, ini baru ke produk. Kalau tadi ke bukti ilmiah, kalau yang ini adalah ke produk yaitu OHT.
Nah, OHT apa yang disasar untuk ditambahkan produknya, izin edarnya gitu ya, yaitu anti kolesterol, fitoestrogen. Ya, fitoestrogen ini adalah eh, tanaman-tanaman yang eh, pada wanita yang sudah menopause seperti itu ya, yang memiliki gejala-gejala menopause yaitu misalnya terkait kulit, kemudian tulang dan lain-lainnya itu ya. Jadi senyawa salah satunya adalah senyawa isoflavon gitu ya, isoflavon ya, tempe tahu itu makanya itu sehat gitu ya. Tempe tahu gitu. Nah, itu bisa mengurangi gejala-gejala menopause. Kemudian anti diabetes, imunostimulan, hepatoprotektor dan anti aging. Ini yang ditarget ketambahan produk OHT gitu ya. Kemudian ini rundown per tahunnya ya, pergerakan tapi 5 1 2 3 4 5 ada 6 aktivitas ini yang disasar. Kemudian yang keempat adalah fitofarmaka juga diharapkan bertambah. Nah, ini harapannya yang bertambah adalah anti diabetes ya, karena tingkat kejadian penyakit ini masih cukup tinggi. Kemudian SNI, standar nasional Indonesia dari aspek mutu, kemudian metode uji, ya nambah lagi nih SNI gitu ya, ada buku SNI. SNI itu kan lengkap sekali, misalnya produk apa di situ, oh minyak cengkeh syaratnya gimana, cara mengukur gimana. Nah, harapannya nanti terkait herbal ini juga akan ada standar-standar untuk melakukan metodenya. Karena tadi kita tahu di awal tadi, ya, kalau tidak ada acuan atau pedoman untuk melakukan standarisasi tadi, ya agak susah industri kalau harus melakukan validasi metode sendiri seperti itu ya. Ya udah pemerintah yang membantu mewujudkan itu gitu ya, tinggal industri menggunakan. Oke, itu di tahun terakhir gitu ya. Tetapi ini kita mau melihat sejarah dari 2003 terhadap tanaman-tanaman ini ya, tanaman-tanaman unggulan kalau dulu istilahnya begitu. Tanaman obat unggulan Indonesia dulu mulai dicanangkan tahun 2003. Ya, kenapa 2003 ya? Karena tahun 2000-an tadi saya katakan WHO itu mulai ada strategi terkait dengan obat herbal. Nah, akhirnya Indonesia juga kena, oh ya udah kita lakukan, kita pilih nih obat unggulannya apa gitu. Nah, ini beberapa obat unggulannya yaitu cabai Jawa untuk androgenik. Makanya ini juga nyampe ke USD juga ini ya, beberapa tahun lalu itu sempat ini banyak sekali penelitian tentang cabai Jawa ya untuk peningkat imun juga gitu ya. Kemudian sambiloto ini untuk anti neoplasma ya, arah ke kanker begitu ya. Kemudian temulawak untuk hiperlipid, jambu biji untuk, nah ini yang agak aneh waktu itu 2003, Badan POM menetapkan daun jambu biji untuk BB, padahal kita tahunya empiris itu yang dipakai buahnya, buah jambu biji kan gitu ya, kalau trombositnya turun gitu ya. Tapi ternyata dari hasil penelitian daunnya juga ada, dan ini produknya masih ada sampai sekarang ya, sudah sampai OHT daun jambu biji. Kemudian mengkudu untuk anti diabetes, daun salam untuk anti diabetes, jati Belanda hiperlipid, jahe merah anti neoplasma, dan kunyit untuk hiperlipid. Nah, ini beberapa tanaman unggulan, silahkan diingat-ingat supaya tadi Anda, temulawak itu arahnya kemana, kunyit itu arahnya kemana, nah, tahu. Kemudian harapannya bertambah terus waktu itu ya, BPOM, yuk nambah terus nih, tanaman apa lagi. Nah, ini ada beberapa tanaman, nah, beberapa saya juga nggak familiar, tapi beberapa tahu dan sampai sekarang ya memang booming gitu ya, dan bahkan ada dari tanaman ini yang dilanjut ke target tahun 2015 tadi ya, 2015 yang tanaman unggulan tadi. Nah, ini silahkan dibaca ya, tanaman-tanaman apa. Ada yang tanamannya sama, tapi aktivitasnya berbeda. Ada ya, dari 2003. Kalau kita ngambil baseline-nya di 2003 begitu ya. Ada yang tanaman sama tapi aktivitasnya yang diarahkan yang berbeda. Misalnya apa ini? Ini sambiloto ya, ini anti neoplasma. Tapi di tahun 2005 sambiloto diarahkan ke anti malaria. Kemudian daun kepel. Tadi kalau kita lihat yang di ini, nah di sini daun kepel kan muncul. Nah, kepel untuk asam urat, hiperurisemia di program 2015-2019. Oh, itu ternyata dari sejak 2005 ini kepel untuk asam urat. Nah, gitu cara melihat riwayat dari tanaman-tanaman ini. Ya, nanti satu persatu tanaman bisa Anda cermati lagi. Oke, kemudian kita masuk ke regulasi nasional ya. Jadi hari ini memang full untuk penjelasan dulu, karena minggu depan silahkan nanti Anda dalam bentuk diskusi dan presentasi terkait dengan tugas yang nanti akan saya berikan. Ya, jadi ini sepintas saya selesaikan materi sampai regulasi. Ya, jadi regulasi tujuannya ada 3 utama begitu ya, untuk melindungi konsumen. Kenapa kok konsumen perlu dilindungi? Supaya mereka tidak tertipu oleh produk yang dibeli.
kesehatannya juga terjaga, ya, tidak dicurangi oleh industri yang hanya ingin mencari keuntungan saja dengan menambahkan BKO, kemudian kena dampaknya masyarakat seperti itu ya. Jadi utamanya arahnya ke perlindungan konsumen. Nah, dengan adanya perlindungan konsumen ini juga harapannya ada pengawasan kan begitu ya. Tujuan regulasi itu ada pengawasan, BPOM yang bertugas ya, mengawasi produk-produk yang beredar, mengawasi industri. Nah, pengawasan ini bisa dilakukan tentunya kalau sudah ada regulasinya. Oh, kamu salah, kamu benar, ini loh aturannya, kan begitu. Sanksinya ini, tegurannya ini, gitu ya. Jadi sistem ada pengawasan. Kenapa kok perlu diawasi tadi? Supaya masyarakat terlindungi. Tapi selain itu pengawasannya itu juga untuk dalam rangka memajukan industri. Apa hubungannya memajukan industri? Ya, kita ada beberapa tingkat industri kan ya, ada UMOT, UKOT, IOT seperti itu. Ada syarat CPUTB, produknya juga diawasi kan begitu. Nah, jadi memajukan industrinya adalah supaya industri mengikuti syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi dan jangan sampai di bawah standar kan begitu. Nah, industri yang ingin memajukan diri juga silakan mengikuti kalau mau naik kelas begitu loh. Ada target naik kelas begitu. Oh, berarti yang harus dipenuhi ini. Nah, berarti kan ada keinginan dari industri, aku mau lebih baik lagi misalnya begitu ya kalau sudah jiwanya jiwa pelayanan nih ya, tidak hanya sekedar bisnis begitu ya. Mau lebih baik supaya produkku ini memang benar-benar berkhasiat gitu ya. Nah, dengan adanya industri semakin maju, konsumennya juga terpenuhi kebutuhan obatnya, maka nanti akan saling membawa positif dampak yang positif begitu ya. Jadi industri tetap bisa jalan, gitu ya. Pasien yang menggunakan terlindungi sehingga mereka percaya terhadap herbal, sehingga produknya juga akan laku gitu. Karena kalau industrinya udah lari supaya maju, sudah diawasi juga, tapi konsumennya tidak membeli, ya lama-kelamaan industrinya juga akan turun. Nah, itulah peran kita sebagai farmasis. Nanti kalau Anda kerja entah itu di rumah sakit, entah itu di apotek, katakanlah yang klinis seperti itu, sekali lagi bisa mengadvise herbal ini. Ya, karena sekali lagi ada mimpi di negara kita, kita ingin mandiri obat gitu ya. Kita ingin mandiri, punya kemandirian bahan baku obat. Nah, apa yang bisa dikembangkan dari bahan baku obat? Ya herbalnya. Kita mau kayak India, seperti India yang pemasok bahan baku obat sintetik gitu ya. Cina juga obat sintetiknya juga kuat loh itu. Memproduksinya gitu, itu sangat susah gitu ya, sangat susah. Tapi memang kita ingin ke sana entah tahun berapa gitu ya. Tapi ini sudah dimulai nih gitu ya. Ini kan sudah mulai ada industri yang dioprak-oprak sama pemerintah untuk ayo buat bahan baku gitu ya. Ini sekali lagi belajar dari kemarin pandemi. Ternyata pandemi itu banyak dampaknya ya. Pandemi, semua lockdown, kita nggak bisa dapat bahan baku gitu ya, obat ya waktu itu. Nah sehingga kita harus nih punya industri bahan baku. Ini sudah dimulai baru satu jenis senyawa. Ya, senyawa apa itu silahkan Anda cari. Oke, kemudian Oke, kemudian untuk 3 aspek pengawasan, yaitu aman, mutu, dan khasiat. Aman terkait dengan bahan tidak akan mengandung bahan-bahan yang membahayakan, cemaran, misalnya cemaran mikroba, logam berat, dan lain-lain yang bisa berdampak pada munculnya efek yang tidak diharapkan, ya, termasuk juga BKO begitu ya. Kemudian mutu, ya mutu terkait bagaimana obat tradisional bisa sampai ke dalam tubuh manusia, ya, bioavailabilitasnya bagus, bisa mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme, dan diekspresikan. Sedangkan khasiat ini menjamin dengan adanya pengawasan, maka produk itu akan benar-benar berkhasiat. Khasiatnya bisa muncul secara konsisten, reproducible, setiap orang mengkonsumsi produk tersebut, maka efeknya akan dapat dirasakan. Berikut adalah list peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia terkait obat bahan alam ya. Jadi ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yaitu Undang Kesehatan, ini nanti dibahas di fitomedicine. Kemudian ada tentang fitofarmaka dan pedoman fitofarmaka, ini disinggungnya di Asoba. Kemudian Kemenkes tentang pedoman pelaksanaan uji klinik OT, ini juga dibahas di mata kuliah Asoba. Kemudian ketentuan pokok pengelompaan dan penandaan obat bahan alam, ini juga disinggung di Asoba mata kuliah semester 5.
Kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka ini juga di Asoba. Kemudian Kemenkes tahun 2007 nomor 381 tentang kebijakan obat tradisional nasional atau yang sering disingkat Kotranas, ini nanti akan dibahas di fitomedicine ini. Kemudian Permenkes nomor 3 tahun 2010 saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan, ini juga dibahas di fitomedicine. Permenkes nomor 6 dan nomor 7 tahun 2012, ini dibahasnya lebih banyak di Asoba. Kemudian dokumen induk industri obat tradisional, ini disinggung di TSF. Kemudian Perkabepom nomor 21 tahun 2015, terkait dengan tata laksana persetujuan uji klinik. Saya berharap ini sudah disinggung di mata kuliah lain, misalnya farmakologi, seperti itu, yang membahas tentang aktivitas dan pengujiannya. Kemudian Perkabepom nomor 5 2016 tentang penarikan dan pemusnahan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan. Ini dibahas di mata kuliah Asoba. Permenkes nomor 6 tahun 2016 ini dibahas di fitomedicine ini, yaitu tentang formularium obat herbal asli Indonesia. Kemenkes tahun 2017 nomor HK0107 ini adalah FHI edisi yang terbaru, yaitu edisi 2, ini dibahas di Asoba dan TSF. Kemudian Kemenkes HK0107-187-2017 ini nanti dibahas disinggung di fitomedicine, yaitu formularium ramuan obat tradisional Indonesia. Kemudian ada surat edaran BPOM tahun 2017 ini tentang pelarut yang diizinkan digunakan dalam ekstraksi dan fraksinasi untuk obat bahan alam dan suplemen kesehatan, dan batasan dari residunya ini disinggungnya di TSF dan Asoba ya. Kemudian Perbepom 32 2019 ini disinggung di Asoba dan TSF tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Kemudian tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan. Ini dibahas di fitomedicine, ya, surat edaran Kemenkes. Kemudian Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan izin usaha berbasis sektor kesehatan. Ini disinggungnya di TSF. Kemudian Perbepom nomor 5 tahun 2021 tentang mekanisme monitoring efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan, ini di fitomedicine. Selanjutnya Perbepom nomor 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha berbasis resiko sektor obat dan makanan, ini disinggung di TSF. Perbepom nomor 14 tahun 2021 ini sertifikasi CPOTB, itu juga di TSF. Kemudian ada Perbepom nomor 18 tahun 2021 tentang pedoman uji farmakodinamik praklinik obat tradisional. Saya juga berharap ini sudah disinggung di mata kuliah yang lain, yaitu farmakologi. Ya, jadi bagi mahasiswa yang akan penelitian di bidang farmakologi, mungkin saran saya adalah silakan membaca peraturan ini begitu, sehingga metode yang kalian gunakan itu sesuai dengan Perbepom nomor 18 tahun 2021. Perbepom nomor 19 2021 ini pedoman tidak lanjut hasil pengawasan baik itu OT, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Ini Asoba juga ya. Ini ada istilah ya yang diberlakukan di Indonesia juga, ini ya, ada obat kuasi. Jadi obat kuasi itu apa? Itu obat yang bahan aktifnya itu efeknya hanya lokal atau non-sistemik seperti itu ya. Dan untuk mengatasi keluhan yang ringan. Ya, jadi itu ada jalur khusus begitu, itu bisa didaftarkan sebagai obat kuasi. Contoh, salah satu contohnya apa? Kayak minyak angin itu ya, minyak angin itu, jadi kalau minyak angin itu bisa didaftarkan sebagai obat tradisional atau dengan logo jamu misalnya ya, atau bisa melalui obat kuasi. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau itu melalui obat tradisional berarti komposisinya
dari bahan alam semua, minyak atsiri seperti itu, misalnya minyak gandapura, minyak kayu putih gitu ya. Jadi komponennya minyak. Tetapi pada saat membuat minyak angin, komposisinya adalah mentol, kamfer, begitu ya. Nah, itu didaftarkannya melalui sebagai obat kuasi. Kemudian Per BPOM nomor 25 tahun 2021, ini penerapan CPOTB, lebih banyak disinggung di TSF. Kemenkes, formularium fitofarmaka, ini nanti fitomedicine juga akan dibahas. Per BPOM nomor 10 2022, ini pedoman uji toksisitas praklinik secara in vivo. Jadi saya berharap ini sudah dibahas di mata kuliah lain, yaitu toksikologi. Ya, jadi silahkan mahasiswa yang eh, mendapat akhirnya tugas akhir begitu ya, kalau untuk uji toksisitas bisa melihat peraturan ini untuk teknis metode yang harus dilaksanakan. Nah, untuk saat ini ada beberapa draft rancangan peraturan yang sedang disiapkan oleh pemerintah di bidang obat bahan alam. Ya, jadi peraturan-peraturan ini yang berlaku ini saya tampilkan secara rinci semuanya begitu supaya kalian tidak terpecah-pecah dalam memahami peraturan yang berlaku di Indonesia. Oke, kemudian draft rancangan peraturan yang sudah ada adalah ingin menggantikan Per BPOM nomor 32 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Ini filenya semua sudah ada di internet gitu. Jadi Badan POM sudah membuat draftnya, kemudian meminta masukan dari eh, masyarakat, ahli, seperti itu, dan biasanya ada deadline waktu untuk memberi masukannya. Nah, nanti masukan itu akan diolah kembali oleh BPOM sebelum peraturan ini disahkan. Kemudian Per BPOM tentang penandaan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Per BPOM tentang petunjuk teknis pelaksanaan CPOTB yang bertahap. Kemudian Per BPOM tentang pedoman teknis pengawasan produk yang mengandung bahan alam tertentu sebagai obat tradisional untuk keperluan terbatas. Ya, jadi di peraturan perundangan kita kan ada ya bahwa untuk keperluan terbatas itu tidak perlu izin edar ya, tetapi kalau itu eh, ada bahan alam yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi digunakan untuk keperluan terbatas, maka harus ada pengawasannya. Ya, misalnya dari dokter seperti itu. Terutama kalau yang digunakan adalah bahan-bahan alam yang masuk dalam list larangan. Ya, larangan pada peraturan Per BPOM tahun 2005. Oke, kemudian pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk penggunaan terbatas, pengawasan pembuatan dan peredaran obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan. Kemudian ada pedoman klaim khasiat obat tradisional dan ada kriteria tata laksana registrasi obat tradisional. Ini ke depan juga akan diupdate. Baik, untuk obat bahan alam, ya, jadi sekarang di Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 istilahnya adalah obat bahan alam. Jadi yang difokuskan itu adalah harus dilakukan kerasionalan ya dalam penggunaannya. Itu yang utama. Kemudian yang kedua harus memperhatikan keselamatan pasiennya. Nah, dalam peraturan ini juga menunjuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap obat bahan alam, baik itu dari litbang, pemanfaatan, dan pemeliharaannya. Kemudian juga mendorong pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan atau menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya. Kemudian berperan juga dalam mendorong penggunaan sumber daya alam dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama di bidang obat bahan alam. Nah, nanti ketentuan lebih lanjut akan ada peraturan pemerintahnya. Nah, untuk litbang obat bahan alam sendiri ada beberapa tujuan ya. Yang utama adalah mewujudkan kemandirian industri farmasi nasional dalam mendukung ketahanan kefarmasian ya. Beberapa tahun ini memang jargon yang diunggulkan atau visi yang diunggulkan adalah kemandirian obat nasional. Nah, salah satunya adalah bahan baku obat. Nah, ini dikejar melalui obat tradisional. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam dan ramuan tradisional secara berkelanjutan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Kemudian menjamin pengelolaan potensi alam sehingga kita memiliki daya saing yang tinggi untuk mengangkat ekonomi di masyarakat. Selain itu juga Litbang ini bertujuan juga untuk menyediakan obat bahan alam yang mutu, khasiat, dan memiliki keamanan dan teruji secara ilmiah dan bisa dimanfaatkan secara luas untuk beberapa tujuan ya, mencegah, mengobati, merawat, atau memelihara kesehatan. Nah, golongan obat bahan alam dalam peraturan ini ada 4, yaitu jamu. Nah, kata kunci jamu adalah pengetahuan atau sumber dari jamu itu adalah adanya pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia, ya, yang digunakan untuk beberapa kepentingan kesehatan ini, ya. Kemudian OHT, nah ternyata kata kuncinya juga harus turun-temurun. Ya, jadi ada riwayat turun-temurun baru dikembangkan ke OHT dan ditambah ada uji praklinik dan bahan bakunya yang sudah terstandarisasi. Kemudian fitofarmaka, ya kalau ini tidak harus ada riwayat turun-temurun, gitu ya. Jadi bisa misalnya dari perkembangan hasil uji praklinik, kemudian dilanjutkan uji klinik, kok hasilnya baik, begitu maka bisa diangkat menjadi sebuah fitofarmaka. Nah, di fitofarmaka, bahan baku dan produk jadinya harus terstandarisasi ya. Standarisasi di sini itu standarisasi apa? Yaitu standarisasi kimia terkait dengan kandungan senyawa yang ada pada produk. Kemudian golongan yang keempat adalah obat bahan alam lainnya. Nah, ini memberi peluang apabila ke depan begitu ya, ada perkembangan produk obat bahan alam dengan inovasi yang baru. Kemudian kategori ini juga masuk obat bahan alam impor, obat bahan alam lisensi, ya, termasuk dalam golongan yang keempat. Selanjutnya, sepintas kita ingat kembali tentang industri dan usaha obat tradisional. Ini berdasarkan Permenkes nomor 6 2012 dan Permenkes 26 tahun 2018. Jadi dan pengembangannya begitu ya. Jadi ada usaha jamu gendong, usaha jamu racikan. Ini tidak perlu ada izin edar, UMOT ya. Berbeda, intinya berbeda usaha dan IOT ini adalah wewenang untuk membuat sediaannya ya, bentuk sediaan yang diproduksi. Ini izinnya melalui Kadinkes Kota. Kemudian UKOT ini harus TTK penanggung jawabnya. Maaf, untuk UKOT ini nanti ada 2 golongan ya. Ada 2 golongan, meskipun ini tertuang di Permenkes nomor 6 tahun 2012 seperti ini, tapi nanti ada perkembangannya, yaitu ada UKOT 1 dan UKOT 2. Jadi kalau UKOT 1 itu boleh membentuk atau membuat jamu dalam bentuk kapsul dan cairan obat dalam, penanggung jawabnya harus apoteker. Tapi kalau UKOT 2 ya tidak boleh membuat kapsul dan cairan obat dalam, maka penanggung jawabnya boleh TTK. Kemudian ada IEBA dan IOT, jelas kalau IOT harus apoteker ya. Nah, ini ya perbedaan antara UKOT 1 dan UKOT 2, perkembangan dari pembedaan UKOT. Selanjutnya adalah tentang kebijakan obat tradisional nasional yang dikeluarkan melalui Kemenkes tahun 2007. Jadi ini merupakan pernyataan komitmen dari semua pihak untuk menetapkan tujuan dan sasaran nasional di bidang obat tradisional supaya kita punya prioritas strategi untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam hal obat tradisional. Nah, tujuannya adalah mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan ramuan tradisional secara berkelanjutan sebagai OT dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, menjamin pengelolaan potensi alam Indonesia secara lintas sektor agar memiliki daya saing sebagai sumber ekonomi masyarakat, tersedianya OT yang terjamin mutu khasiat keamanan, dan menjadikan OT sebagai komoditi unggul di Indonesia. Harapannya seperti itu yang bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi, memberi kesempatan kerja, memperluas lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan. Itulah tujuan Kotranas. Nah, dalam Kotranas ini ada beberapa strategi. Ya, kata kuncinya adalah
memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, menjamin OT aman, mutu, dan berkhasiat atau bermanfaat, dan melindungi masyarakat dari OT yang tidak tepat. Ya, kemudian tersedia OT yang memiliki khasiat nyata sudah teruji secara ilmiah yang bisa digunakan untuk pengobatan sendiri atau dalam pelayanan kesehatan formal. Kemudian mendorong perkembangan dunia usaha di bidang OT supaya OT itu bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri dan bisa diterima oleh negara lain. Itu strateginya. Nah, dalam strategi ini ada pokok-pokok dan langkah-langkah kebijakan yang disasar. Jadi ada 9, yaitu budidaya dan konservasi sumber daya OT, keamanan dan khasiat OT, mutu OT, kemudian aksesibilitas, penggunaan yang tepat, pengawasan litbang, industrialisasi OT, dan dokumentasi database. Masing-masing ada sasarannya, ya secara ringkas. Misalnya, ya ini dalam hal aksesibilitas, sasarannya adalah sarana pelayanan kesehatan dan masyarakat bisa mendapatkan obat tradisional yang aman, berkhasiat dan bermutu, dan dengan harga yang terjangkau. Ya, dari aspek mutu, misalnya sasarannya adalah ada OT dan bahan OT yang memenuhi syarat, ya syarat mutu dan lain sebagainya. Nanti silahkan disimak sendiri materi di PowerPoint. Nah, masing-masing pokok-pokok kebijakan ada langkah yang ditargetkan, yaitu misalnya ini yang saya ambil adalah yang terkait dengan kefarmasian, ya, yaitu keamanan dan khasiat OT, karena budidaya misalnya itu kan tidak secara langsung tanggung jawab kita, ini biasanya melibatkan bidang pertanian. Oke, jadi ini keamanan dan khasiat OT itu adalah melakukan inventarisasi data uji praklinik yang sudah ada. Dikumpulkan terlebih dahulu, dikompilasi, direkapitulasi, dari hasil rekap tersebut kemudian dipilih dengan melakukan penapisan dari data uji praklinik dan data ekonomi. Jadi dikaitkan juga dengan nilai ekonomi dari bahan obat tradisional tersebut. Jadi misalkan dicek bagus hasilnya, hasil uji prakliniknya, tetapi kok bahannya mahal misalnya ya. Nah, maka akan dicarikan bahan yang lain yang lebih murah atau terjangkau. Kemudian pengembangan uji klinik terhadap tumbuhan obat atau ramuan hasil dari pemilahan atau pemilihan seleksi dari hasil data uji praklinik tadi. Kemudian membentuk forum komunikasi lintas sektor dan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dan instansi-instansi terkait, ya salah satunya instansi litbang yang ada di Indonesia. Kemudian untuk mutu OT adalah menyusun spesifikasi tumbuhan obat. Ya, kalau ini spesifikasi tumbuhannya. Kemudian yang kedua adalah menyusun spesifikasi bahan baku dengan cara merevisi Materia Medica Indonesia. Tapi hingga saat ini belum ada Materia Medica tambahan, ya. Terakhir ya jilid 6. Kemudian penyusunan spesifikasi standar sediaan galenik. Nah, ini sudah ada ya, dimasukkan dalam Farmakope Herbal Indonesia. Kemudian penyusunan penerapan sistem mutu untuk penanganan pasca panen dan pengolahan produk. Nah, ini Menkes sudah membuat pedoman ya, pedoman budidaya dan pengolahan pasca panen pada tumbuhan obat tradisional. Kemudian juga melalui pengolahan produk, salah satunya adalah melalui pedoman teknologi formulasi sediaan berbasis ekstrak seperti itu bukunya sudah ada beberapa jilid yang dikeluarkan oleh pemerintah. Harapannya para UKOT, IOT seperti itu akan lebih mudah dalam hal mengembangkan produknya. Kemudian menyusun Farmakope OT Indonesia, ya memang di tahun 2007 itu disilahkan Farmakope OT Indonesia targetnya, tetapi akhirnya dipilih istilah herbal ya, Farmakope Herbal Indonesia. Kemudian aksesibilitas, ini pengembangan industri OT di dalam negeri, kemudian mengupayakan akses khusus atau special akses obat tradisional yang dilindungi paten dan atau belum diproduksi di dalam negeri untuk penanganan penyakit yang kondisi penyakit di mana obat konvensional itu belum atau tidak terlalu efektif seperti itu. Kemudian
pengembangan, perlindungan, dan pelestarian ramuan-ramuan tradisional yang memang terbukti manfaatnya, misalnya secara empiris, tetapi tetap memperhatikan hak-hak dari masyarakat lokal sebagai pemilik ramuan tersebut. Kemudian pemanfaatan toga dalam upaya pemeliharaan kesehatan. Ini ada produk hukum juga ya terkait dengan toga ini secara lebih detail, asuhan mandiri, dan penggunaan tumbuhan obat keluarga itu juga dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian penggunaan yang tepat ini memicu atau menstimulasi penyediaan informasi OT yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Kemudian pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penggunaan obat tradisional yang tepat dan benar, menyusun peraturan untuk menunjang penerapan berbagai langkah kebijakan penggunaan OT yang tepat, kemudian pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk menunjang penggunaan OT yang tepat. Nah, dalam hal pengawasan ini tentunya Badan POM yang lebih banyak berperan atau Kemenkes ya dalam menilai pendaftaran OT, izin sarana produksi, pengujian mutu lab yang terakreditasi, memantau penandaan dan promosi OT ya. Jadi periklanan yang ada itu juga dipantau oleh BPOM ya, apakah menyalahi kaidah-kaidah atau tidak. Kemudian meningkatkan surveillance dan vigilan pasca pemasaran OT yang diintegrasikan dengan obat, menilai kembali OT yang sudah beredar, meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan OT serta pengembangan tenaga dalam jumlah dan mutu, kemudian meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam hal pengawasan, kemudian melakukan pengawasan untuk mencegah peredaran obat tradisional dengan berbahan kimia atau ada OT yang ilegal ya, yang diselundupkan. Kemudian pengembangan peran masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri melalui KIE. Nah, ini poin-poin langkah yang dilakukan untuk mewujudkan Kotranas. Selanjutnya adalah Permenkes nomor 3 tahun 2010, yaitu saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Jadi saintifikasi jamu itu apa? Itu suatu upaya pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan, di mana ruang lingkupnya bisa promotif, preventif, rehabilitatif, atau paliatif. Kalau itu kuratif, maka hanya bisa dilakukan atas permintaan tertulis pasien bahwa jamu tersebut gitu ya akan digunakan sebagai komplementer alternatif setelah pasien mendapatkan penjelasan yang cukup gitu ya, resiko-resiko seandainya menggunakan jamu sebagai komplementer, dan itu ada permintaan tertulis dari pasiennya. Nah, jadi saintifikasi jamu ini inginnya adalah supaya keberterimaan masyarakat atau tenaga kesehatan begitu ya terhadap jamu itu tinggi. Jadi tidak hanya menganggap jamu itu efeknya masih dipertanyakan begitu, tetapi melalui upaya penelitian atau saintifikasi jamu ini begitu ya, meskipun ramuan atau campuran bahan alamnya belum mengalami uji klinik untuk dikembangkan fitofarmaka, tetapi sudah digunakan di layanan kesehatan sambil dianalisis, dicatat riwayat dari perkembangan pasiennya, maka nanti bisa disimpulkan, oh iya tanaman ini memiliki efek yang baik atau tidak, seperti itu ya. Nah, saintifikasi jamu ini untuk produk-produk yang sudah melewati saintifikasi jamu nanti diistilahkan dengan jamu saintifik. Ya, jadi itu adalah jamu yang sudah melewati pembuktian ilmiah, digunakan di layanan kesehatan dan sudah dievaluasi. Nah, di sini ada istilah pengobatan komplementer alternatif begitu ya. Kalau untuk kuratif, maka pasien harus ada permintaan tertulisnya. Nah, apa itu pengobatan komplementer alternatif? Ini adalah pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diperoleh melalui pendidikan yang terstruktur dengan kualitas dan keamanan efektivitas yang tinggi,
berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik. Tapi ya, pengobatan ini belum diterima dalam kedokteran konvensional. Nah, ilmu pengetahuan biomedik itu apa? Ini adalah ilmu yang mendasari ilmu-ilmu kedokteran klinik ya, misalnya ilmu anatomi, biokimia, histologi, biosel molekuler, fisiologi, mikro dan imunologi. Ya, jadi pengobatan komplementer alternatif itu adalah sekali lagi non konvensional, tapi sebenarnya berlandaskan ilmu pengetahuan medik, tetapi masih belum diterima dalam kedokteran konvensional. Oke, kemudian tujuan adanya saintifikasi jamu adalah untuk memberikan landasan ilmiah atau evidence base terhadap jamu-jamu yang sudah secara empiris digunakan di masyarakat melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Kemudian mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain sebagai peneliti dalam rangka upaya preventif, promotif, rehabilitatif, dan paliatif melalui penggunaan jamu. Kemudian meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif terhadap pasien dengan penggunaan jamu. Ya, jadi mengevaluasi kondisi pasien seperti itu, bagaimana perkembangan penyembuhan penyakitnya setelah menggunakan jamu tersebut. Kemudian meningkatkan penyediaan jamu yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas untuk pengobatan sendiri ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini di tahun 2010 ya, layanan kesehatan apa saja yang bisa melakukan saintifikasi jamu. Jadi ada klinik di B2P2TOOT ya, kalau di Tawangmangu itu ada ya klinik Hortus Medicus. Awalnya memang di bawah instansi B2P2TOOT. Tapi untuk saat ini berubah ya struktur organisasinya. Klinik Hortus Medicus tersebut sekarang sudah dipegang oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito di Jogja ya. Jadi klinik Hortus Medicus itu dalam wewenang dari Rumah Sakit Sarjito untuk saat ini ya, karena yang dulu B2P2TOT di Tawangmangu itu sekarang ada dua, dipecah begitu ya, untuk bagian kliniknya dan saintifikasi jamunya tadi itu ya, itu disatukan dengan Sarjito, di mana Sarjito itu juga dulu sudah ada departemen herbalnya ya. Kemudian ada departemen herbal di rumah sakit tersebut ya, sehingga disatukan ke organisasinya. Kemudian B2P2TOT ini juga terpecah, yang satunya adalah di bawah BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, kemudian ada klinik jamu, ada sentra P3T, pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional, kemudian Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat atau Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat, dan rumah sakit tertentu yang ditetapkan. Contohnya tadi, misalkan Rumah Sakit Sarjito. Di Surabaya itu juga ada Rumah Sakit Sutomo, seperti itu. Juga ada departemen atau divisi herbalnya. Oke, ini silahkan dibaca sendiri ya terkait dengan kliniknya tadi. Nah, tanaman ya versi 2014 hasil yang sudah tersaintifik itu ada 15 tanaman obat. Ya, ini di tahun 2014. Jadi disebut sebagai jamu saintifik, yaitu ada temulawak, kunyit, pegagan, tempuyung, secang, kumis kucing, seledri sembung, meniran, timi, adas, brotowali, sambiloto, jati Belanda, dan kepel. Ya, ini menjadi prioritas 15 tanaman. Nah, harapannya ke depan akan semakin bertambah gitu ya. Targetnya adalah 55. Nah, nanti silahkan pada saat mengerjakan tugas kelompok ya, nanti diupdate seperti itu. Ya, sekali lagi ini versi 2014, di mana sekarang sudah 2023, sudah 9 tahun, tentunya sudah ada perkembangan pada jamu saintifik. Nah, salah satu saintifikasi jamu itu diselenggarakan di sentra P3T. Nah, apa itu sentra P3T? Ini adalah pengembangan dan penerapan sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional. Ini suatu wadah untuk mengkaji, meneliti, menguji, melakukan pendidikan dan pelatihan
dan melakukan pelayanan pengobatan tradisional sebelum pengobatan tradisional tersebut diterapkan di masyarakat atau diintegrasikan ke jaringan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi sejak tahun 95 ya ada sentra P3T ini ya, waktu itu pelayanan kesehatan tradisional belum banyak belum belum banyak berpraktek begitu ya, atau belum ya ya mungkin ada yang memiliki keterampilan-keterampilan di pelayanan kesehatan tradisional begitu, tetapi belum terorganisir. Nah, kemudian dengan adanya sentra P3T dia bertugas untuk melakukan penapisan dan mengkaji. Ya, jadi memilah gitu ya, dan mengkaji, melakukan penelitian dan menguji pengobatan tradisional yang bisa dikembangkan di Indonesia, kemudian menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang pengobatan tradisional yang sudah terbukti bermanfaat dan aman bagi masyarakat, kemudian menyelenggarakan pelayanan pengobatan tradisional yang sudah terbukti manfaat dan keamanannya untuk percontohan terlebih dahulu, ya dibuka di sana, kemudian diaplikasikan. Kalau memang itu berefek baik, maka baru nanti diperbolehkan untuk diterapkan di masyarakat. Nah, selain itu juga menyelenggarakan uji klinis, gitu ya, uji penerapan obat tradisional yang potensial untuk menjadi fitofarmaka. Maka saintifikasi jamu itu juga salah satu pengembangan tugas dari sentra P3T ini. Nah, berikut adalah roadmap pengembangan jamu atau RPG Indonesia 2011-2025 ya. Yaitu visinya adalah jamu Indonesia menjamin kualitas hidup dunia, itu mimpinya ya. Harapannya nanti jadi jamu itu sudah dipatenkan ya, bahwa itu milik Indonesia. Nanti bisa ya dipasarkan sampai ke luar negeri. Saat ini juga sudah ada ya produk-produk yang pemasarannya sampai di luar negeri. Nah, arah perkembangan jamu nasional itu apa? Ingin mengembangkan jamu untuk kesehatan ya melalui fitofarmaka, kemudian mengembangkan jamu untuk kecantikan dan kebugaran. Nah, makanya ya meskipun ini istilahnya jamu, tapi ini bukan menunjuk pada golongan begitu ya, bukan golongan produk begitu, tetapi jamu di sini menunjukkan ke arah obat tradisional atau ke tumbuhan obat begitu ya, tumbuhan-tumbuhan ya yang bisa berefek. Nah, kalau kecantikan makanya saat ini kosmetik-kosmetik banyak yang ditambahkan dengan bahan alamnya gitu ya, bahan alamnya untuk mendukung efek dan juga untuk meningkatkan penggunaan bahan alam di Indonesia. Kemudian pengembangan jamu untuk makanan dan minuman ya menjadi habit dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pengembangan jamu untuk wisata dan keagamaan ya. Jadi ini harapannya misalkan ada suatu desa wisata gitu ya. Nah, nanti oleh-olehnya misalkan ya bisa membeli produk yang dihasilkan di desa tersebut yang produk-produk dari bahan alam misalnya begitu ya. Misalnya datang ke Bali, nah nanti Bali punya produk unggulan berasal dari bahan alam, nah nanti bisa menjadi cenderamata di sana. Oke, selanjutnya adalah tentang pelayanan kesehatan tradisional. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kesehatan. Di situ mencakup ya pelayanan kesehatan tradisional. Nah, pelayanan kesehatan tradisional ini dalam Undang-Undang Kesehatan termasuk salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan. Kemudian dilakukan didasarkan dengan pengetahuan, keahlian, dan atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal. Dibina dan diawasi oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah supaya tidak bertentangan dengan norma sosial budaya yang ada, kemudian bisa promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif. Nah, bisa dilakukan di tempat praktek mandiri, puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab juga untuk ketersediaan Yankes ini. Berdasarkan cara pengobatannya, maka Yankes ini ada dua, bisa dipilah menjadi dua.
yaitu berdasarkan atau menggunakan keterampilan dan menggunakan ramuan. Ya, nah, kenapa Yankestrat ini dibahas di fitomedicine ini? Nah, karena ada Yankestrat yang menggunakan ramuan ini, gitu ya. Tetapi kita perlu tahu sebenarnya Yankestrat apa lagi yang diakui di Indonesia, gitu ya, atau diperbolehkan di Indonesia. Ya, jadi penggunaan ini juga bisa campuran ya antara keterampilan dengan yang ramuan. Oke, jadi untuk teknis, peraturan teknis, selanjutnya peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 di sini membahas tentang pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia ada dibagi menjadi 3 ya, yaitu pelayanan kesehatan tradisional empiris, pelayanan kesehatan tradisional integrasi, dan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Nah, masing-masing jenis Yankestrat ini ya dirinci melalui Permenkes yang terpisah ya, di mana Yankestrat empiris itu tahun 2016, Yankestrat integrasi muncul di tahun 2017 dan Yankestrat komplementer muncul di tahun 2018. Nah, apa itu perbedaan dari ketiganya? Ya, jadi secara definisi pelayanan kesehatan tradisional empiris itu adalah pelayanan yang menerapkan kesehatan tradisional yang bermanfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Kemudian kalau yang integrasi itu adalah, mungkin loncat dulu ya. Jadi dari empiris, jelas kalau empiris itu adalah ada bukti turun-temurunnya, ada riwayat turun-temurun yang diturunkan dari nenek moyang kita. Kemudian yang Yankestrat komplementer itu adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedik dan biokultural. Tadi sebelumnya sudah dibahas ya, apa itu ilmu biomedik, seperti itu. Jadi itu ilmu yang mendasari kedokteran klinik dan biokultural dalam menjelaskan manfaat dan keamanan dari Yankestrat itu terbukti secara ilmiah. Ya, jadi yang paling pembuktian yang paling dasar itu adalah yang empiris dulu, sedangkan yang ini terbukti secara ilmiah. Nah, kalau Yankestrat integrasi itu adalah pelayanan kesehatan yang mengkombinasi pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Jadi kalau integrasi itu menggabungkan antara komplementer dengan pelayanan kesehatan konvensional, ya, pengobatan barat begitu. Baik bersifat sebagai pelengkap atau sebagai penggantinya. Oke, jadi yang Yankestrat integrasi itu adalah menggabungkan antara konvensional dengan Yankestrat komplementer. Ya, baik itu sebagai pelengkap atau penggantinya. Seperti itu. Oke, jadi di sini yang tertinggi begitu ya, kalau bisa di kelas-kelas begitu, yang tertinggi itu adalah sistem integrasi begitu. Jadi di sini menggabungkan antara pelayanan kesehatan konvensional dengan Yankestrat atau pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Oke, bagaimana perbedaan masing-masing? Jadi yang kita lihat terlebih dahulu adalah yang paling tinggi yaitu yang integrasi terlebih dahulu ya. Jadi ini pertimbangannya bisa dibaca, kemudian tujuannya di sini silakan dibaca. Jadi ingin supaya ada Yankestrat komplementer yang terintegrasi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan aman, mutu, efektif, dan sesuai dengan standar. Kemudian memberikan acuan bagi nakes dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan layanan kesehatan tradisional integrasi ini. Kemudian mewujudkan manajemen yang terpadu dalam penyelenggaraan Yankestrat integrasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait Yankestrat integrasi. Kemudian Yankestrat integrasi ini
Ya, sekali lagi bisa sebagai pelengkap, bisa sebagai pengganti dalam keadaan tertentu. Nah, apa itu pelayanan konvensional? Itu adalah sistem yang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan atau nakes yang lainnya melalui eh, obat, pembedahan, dan atau radiasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah Yankes Strat integrasi itu dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan tradisional dengan tenaga kesehatan yang lain untuk melakukan pengobatan dan perawatan pasien. Jadi di sini wajib memiliki surat izin praktek ya dengan tenaga kesehatan lain, misalnya dokter, perawat, seperti itu. Dan ini diselenggarakan di pelayanan kesehatan dan dilaksanakan harus dengan standar profesi masing-masing, kemudian standar pelayanan kesehatan dan standar prosedural operasional. Kemudian dalam penyelenggaraannya harus terbukti secara ilmiah, kemudian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan terbaik pasien. Nah, bisa untuk potensi promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien baik secara fisik, mental, dan sosial. Jadi di sini terintegrasi paling sedikit dengan satu pelayanan kesehatan konvensional yang ada di vaskes tersebut gitu ya, misalnya di rumah sakit atau di puskesmas ya. Aman, bermanfaat, mutu sesuai dengan standar, dan berfungsi sebagai pelengkap pelayanan kesehatan konvensional. Nah, tata laksana dalam Yankes Strat integrasi adalah adanya pendekatan holistik ya dengan melakukan penelaahan dari dimensi fisik, mental, spiritual, sosial, budaya dari pasiennya. Jadi mengutamakan hubungan dan komunikasi efektif antara nakes dengan pasiennya, harus rasional, bisa dijelaskan secara ilmu, keilmuan yang ada begitu ya. Kemudian diselenggarakan tentunya atas persetujuan pasien melalui informed consent. Kemudian mengutamakan pendekatan alamiah, meningkatkan kemampuan penyembuhan sendiri pada diri pasien dan bersifat atau pemberian terapinya itu bersifat individual. Ya, jadi antar pasien bisa berbeda-beda tergantung kondisi pasiennya. Nah, vaskes tradisional integrasi yaitu rumah sakit dan puskesmas. Oke, kemudian untuk komplementer. Ya, untuk komplementer ini definisinya tadi sudah. Kemudian yang tradisional komplementer sekali lagi memanfaatkan ilmu biomedis dan ada pembuktian secara ilmiah gitu ya. Kemudian tenaga kesehatan tradisional di sini disebut dengan profesi atau tenaga kesehatannya itu suatu profesi atau vokasi ya, D3, D4, D2, D1 seperti itu atau memang khusus memang profesi nakes tradisional. Ya, jadi di sini melalui pendidikan formal dapat kewenangan itu begitu ya, diperoleh pengetahuan dan keterampilan itu melalui pendidikan ya, pendidikan formal seperti itu. Nah, orang yang melakukan konsultasi ke Yankes Strat tradisional komplementer itu disebut dengan klien. Kalau yang integrasi tadi ya pasien begitu ya, tapi kalau ini klien namanya. Kemudian fasilitas Yankes Strat itu disebut dengan Gria Sehat. Oke, ini adalah tujuannya, nanti bisa dibaca sendiri, kurang lebih hampir mirip dengan yang integrasi tadi. Kemudian kesimpulannya adalah dilakukan oleh nakes tradisional di Yankes Strat, bisa itu praktek mandiri. Jadi kalau kita bayangkan kalau konvensional itu ya ada dokter-dokter membuka praktek sendiri seperti itu ya. Atau bisa di fasilitas layanan kesehatan tradisional yang disebut dengan Gria Sehat. Jadi misalnya kalau ada kumpulan dokter, analognya begitu ya, kalau ada kumpulan dokter berpraktek bersama itu ada klinik kan begitu ya. Tapi kalau yang Strat komplementer itu disebut dengan Gria Sehat. Kemudian selain itu yang Strat tadi ya, karena ini bisa diintegrasikan dengan konvensional, itu juga bisa dilakukan di nakes fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
integrasi. Jadi Yankes komplementer itu bisa dipraktekkan begitu ya kalau untuk Yankes integrasi, atau yang hanya Yankes saja itu bisa praktek mandiri atau di layanan kesehatan tradisional yaitu pada Gria Sehat. Nah, kemudian kriterianya ya harus bisa dipertanggungjawabkan tentunya dengan kaidah-kaidah ilmiah dan rasional, tidak bertentangan dengan norma agama atau norma yang berlaku di masyarakat gitu ya. Tidak memberikan pelayanan dalam bentuk mistik atau klinik dan menggunakan menggunakan pertolongan makhluk gaib. Nah, itu tidak diperkenankan. Tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, kesopanan hukum dan budaya, kemudian tidak membahayakan kesehatan klien, memperhatikan kepentingan terbaik kliennya, kemudian memiliki potensi pencegahan penyakit, meningkatkan kesehatan, penyembuhan, pemulihan, atau meningkatkan kualitas hidup klien secara fisik, mental, dan sosial. Kemudian ciri dari Yankestrat, ya konsepnya adalah pelayanan kesehatan tradisional berbasis budaya, kemudian prosedurnya ini jadi boleh tenaga kesehatan tradisional itu boleh ya melakukan diagnosa seperti itu. Jadi bisa dibantu dengan alat-alat teknologi, bisa dengan wawancara atau melihat dari kondisi pasien kliennya ya, kondisi klien bisa dibantu dengan alat teknologi yang mungkin dengan konsep-konsep kesehatan tradisional. Kemudian dilakukan diagnosa, baru melakukan tata laksana perawatan dan pengobatan. Nah, ini bisa menggunakan bahan alam, bisa menggunakan teknik manual, atau olah pikir, atau teknik energi, atau bisa menggunakan alat-alat dan teknologi yang sesuai dengan ciri kesehatan tradisional. Oke, jadi ini ya cara pengobatannya, keterampilan, misalnya teknik manual dengan pijat, akupunktur, kemudian yoga. Yoga itu termasuk ini ya, olah pikir ya, atau teknik-teknik kesehatan tradisional yang lain. Kemudian terapi energi, ini misalnya menggunakan medan energi, baik dari luar maupun di dalam tubuh klien itu sendiri, atau ada transfer energi dari terapisnya, seperti itu. Jadi misalnya ini menggunakan apa bahasanya itu energi prana gitu ya. Jadi dengan melihat aura seorang kalau sakit nanti ada warnanya akan berbeda, nanti akan ditransfer energi oleh terapisnya. Kemudian olah pikir, hipnoterapi yang saat ini juga sudah berkembang. Di sini memanfaatkan kemampuan pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh. Atau dengan ramuan, ya yaitu yang kita kenal dengan obat tradisional, atau mengkombinasikan keduanya. Oke, kemudian konsepnya adalah ada gangguan kesehatan individu yang disebabkan karena ketidakseimbangan bisa secara fisik, mental, spiritual, sosial, atau budaya yang menyebabkan gangguan kesehatan pada seseorang. Kemudian manusia punya kemampuan beradaptasi terhadap kondisi ketidakseimbangan tersebut dan akhirnya akan melakukan penyembuhan sendiri atau self-healing. Kemudian penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik dan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan tersebut. Ini konsep pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Kemudian beberapa hal ya, jadi harus aman, mutu, bermanfaat. Kemudian kalau menggunakan obat tradisional ya bisa yang menggunakan ada izin edarnya seperti itu, atau sudah dilakukan saintifikasi gitu ya, dan harus ada syarat-syarat. Jadi ini kalau menggunakan obat tradisional di Yankestrat komplementer ya. Jadi ada data keamanannya, data manfaatnya itu dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya yang dikeluarkan oleh BPOM atau Kementerian Kesehatan ya, melalui surat edaran, buku, atau peraturan-peraturan lainnya. Kemudian memenuhi persyaratan mutu, bisa dari farmakope herbal atau farmakope yang lain.
materia medika, ya, atau sediaan berbentuk simplisia atau sediaan jadi obat tradisional. Bahan baku diutamakan berasal dari Indonesia. Obat tradisional itu diproduksi oleh industri atau usaha obat tradisional yang memang ada izin dan sudah memiliki izin edar. Kemudian kalau itu obat tradisionalnya racikan sendiri, maka bahan bakunya harus dari bersumber yang dipercaya. Ya, sebaiknya adalah dari industri yang sudah melaksanakan CPOTB, industri atau usaha yang sudah melaksanakan CPOTB. Ya, ini kalau menggunakan obat tradisional di Yankestrat komplementer. Oke, selanjutnya adalah Yankestrat empiris. Ya, jadi Yankestrat empiris sekali lagi dibuktikan oleh empiris, ya, jadi riwayat turun-temurun. Di sini terapisnya disebut dengan penyehat tradisional. Jadi orang yang melakukan Yankestrat di mana keterampilannya itu atau pengetahuannya tidak dari pendidikan formal, tetapi dari pengalaman turun-temurun atau pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal itu bisa misalkan pelatihan-pelatihan, kursus, begitu ya, yang diadakan oleh Kemenkes. Nah, mereka harus punya surat terdaftar sebagai penyehat tradisional, kemudian yang datang ke sana sama ya istilahnya dengan yang komplementer tadi, disebut dengan klien, tempatnya itu disebut dengan panti sehat. Jadi, tempat yang mengadakan layanan kesehatan tradisional empiris itu disebut dengan panti sehat. Dan itu harus terdaftar di Dinkes. Oke, ini tujuannya bisa dibaca. Nah, ini kesimpulannya ya, Yankestrat tradisional empiris itu adalah dilakukan oleh penyehat tradisional berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya dari turun-temurun, bisa karena dia magang dari penyehat tradisional yang lebih senior, kemudian dan Yankestrat empiris tersebut itu sudah terbukti aman dan bermanfaat paling sedikit 5 tahun. Jadi kalau magang itu harus ke penyehat tradisional yang memang sudah berpraktek minimal 5 tahun. Nah, nanti ada surat keterangan magang dari tempat magangnya tersebut, atau non-formal, dia pelatihan atau kursus-kursus yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi, bisa itu dari Kemenkes atau dari Kemdikbud, atau instansi-instansi pembinaan kursus. Oke, kriterianya adalah, ya, yang jelas kata-kata empiris ini masih diutamakan, gitu ya, empiris dan rasional. Sama seperti komplementer tadi, tidak menggunakan mistik atau pertolongan makhluk-makhluk gaib, kemudian tidak bertentangan dengan norma agama atau norma yang berlaku di masyarakat, kemudian tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Oke, kemudian cirinya adalah sekali lagi berasal turun-temurun dari budaya, kemudian ada prosedur penetapan kondisi kliennya, kemudian diketahui kondisi kliennya, baru dilakukan tata laksana Yankestrat empiris, bisa menggunakan alat atau teknologi kesehatan tradisional empiris yang sesuai yang berlaku, ya. Sedangkan konsepnya hampir sama seperti yang sudah disampaikan di konsep Yankestrat komplementer tadi. Oke, itu tadi terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional gitu ya, yang menurut Undang-Undang Kesehatan itu merupakan salah satu upaya kesehatan yang diberlakukan di Indonesia. Jadi dengan adanya regulasi tersebut, maka tidak heran saat ini cukup banyak bermunculan pria sehat atau panti sehat tadi. Bahkan ada rumah sakit, puskesmas yang memang sudah mengintegrasikan praktek-praktek pelayanan kesehatan tradisional komplementer tadi. Ya, seperti di depan kita itu Poltekkes ya, itu ada di situ pendidikan formal, misalnya untuk akupunktur ada jurusan program studi akupunktur di situ ya, kemudian ada juga D3 jamu
dan layanan-layanan kesehatan tradisional yang lainnya. Oke, kemudian selanjutnya kita beralih ke pengembangan bahan baku obat. Ya, sekali lagi berkali-kali bahwa saya sampaikan bahwa ada target gitu ya di Indonesia, yaitu ingin adanya kemandirian obat nasional. Nah, salah satu yang dikejar adalah dari aspek obat tradisionalnya. Oke, jadi ini langkah-langkah yang dilakukan begitu ya. Bagaimana meningkatkannya dari hulu, dari hilirisasi sampai ke penggunaan obat tradisional di Yankestrat. Ya, fasilitasi Kemenkes terhadap bahan baku natural. Nah, jadi saat ini yang untuk penggunaan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 6 tahun 2016, di sini dikatakan tidak hanya obat yang bisa dipakai, tidak hanya bahan medis habis pakai gitu ya yang dibutuhkan, tetapi saat ini sudah berkembang obat tradisional pun OHT atau fitofarmaka itu yang disetujui tentunya ya bisa digunakan di fasilitas layanan kesehatan. Nah, salah satu aplikasinya adalah dengan diterbitkannya formularium fitofarmaka. Jadi di sini ada beberapa produk-produk fitofarmaka yang termuat dalam buku ini, tapi tidak semua fitofarmaka karena nanti tetap diseleksi oleh Kemenkes. Oke, jadi ini ya kriteria pemilihan produk-produk fitofarmaka yang dimasukkan ke formularium fitofarmaka. Jadi dengan adanya formularium ini menjadi yang terlihat itu adalah nanti di layanan-layanan kesehatan, terutama layanan kesehatan negeri, begitu ya, puskesmas atau di rumah sakit umum daerah atau pusat seperti itu akan ada stok produk-produk fitofarmaka begitu ya yang termuat pada formularium. Jadi nanti dokter misalnya dalam meresepkan bisa nanti meresepkan fitofarmaka ini. Oke, jadi yang jelas adalah fitofarmaka yang termuat pada formularium ini harus memiliki izin edar dan klaim khasiat yang disetujui BPOM sebagai fitofarmaka. Jadi sudah ada nomor izin edarnya ya. Nomor izin edar untuk fitofarmaka itu kodenya adalah FF ya, FF. Kemudian memiliki khasiat dan keamanan berdasarkan bukti ilmiah sahih dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Digunakan untuk promotif, preventif, rehabilitatif, kuratif, dan paliatif. Dan kriteria yang lain adalah menjamin bahwa bahan bakunya itu memang tersedia di Indonesia. Nah, dari sini terlihat makanya kenapa ada proses seleksi. Salah satunya adalah diseleksi dari selain dari aktivitas gitu ya atau pembuktian aktivitasnya juga dari aspek bahan bakunya banyak ditemui atau tidak gitu ya, banyak bisa atau dengan mudah didapatkan di Indonesia atau tidak. Oke, kemudian memiliki tingkat pembuktian atau level of evidence. Jadi ada evidence base-nya, di mana ada tingkatan-tingkatan pembuktian level of evidence ini. Ya, jadi 1A, 1B, 2A, 2B, 3, dan 4. Semakin tinggi tingkatnya, tinggi maksudnya nomornya semakin besar, tingkat 4 begitu, itu berarti semakin pembuktiannya itu semakin rendah gitu ya. Jadi kita lihat tingkat pembuktian 1A itu apa? Jadi ada bukti ilmiah diperoleh dari meta-analisis atau systematic review terhadap hasil uji klinik acak terkendali tersamar ganda atau dalam bahasa Inggris double blind begitu ya, dan ada pembandingnya. Nah, jadi apa? Jadi di sini dibuktikan dari hasil meta-analisis atau systematic review. Meta-analisis atau systematic review itu apa? Itu adalah jadi kalau jenis-jenis penelitian begitu ya, ini disinggung di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi mengumpulkan hasil-hasil penelitian uji klinik gitu, kemudian dirangkum, dibahas jadi satu. Jadi
bukti ilmiah ini maksudnya ya, itu dari uji kliniknya sudah cukup banyak dilakukan. Kemudian dari hasil uji klinik yang banyak tadi, ada penelitian systematic review-nya. Ya, systematic review ini termasuk studi literatur ya masuknya, tetapi dia mengkompilasi beberapa uji klinik. Nah, uji kliniknya tidak sembarang uji klinik, tapi harus yang menerapkan sistem acak terkendali. Sistem acak terkendali itu berarti apa? Dalam pengelompokan responden gitu ya yang digunakan dalam penelitian itu secara acak, tidak dipilihi atau sengaja dipilih begitu ya, tetapi secara acak. Kemudian double blind, tersamar ganda itu apa? Jadi pada saat penelitian uji klinik itu dilakukan, antara penganalisis data dengan respondennya itu tidak tahu dia dapatnya apa, gitu ya. Jadi dengan double blind ini diharapkan hasil uji kliniknya itu tidak ada manipulasi, tidak ada efek placebo di situ, gitu ya, dan lebih valid. Ya, jadi antara penganalisis datanya dan respondennya tidak tahu itu sediaan yang diberikan ke respondennya itu apa. Nah, jadi lah kalau nggak tahu terus gimana caranya? Ya, tetap ada orang yang punya kunci begitu ya. Jadi antara yang menyerahkan ke responden dengan yang menganalisis itu tidak orang yang sama. Ya, jadi itu untuk menjaga kondisi double blind atau tersamar ganda. Dan ada kelompok pembanding, artinya apa? Minimal ada kelompok placebo atau ada kelompok kontrol positif yang menggunakan obat sintetik begitu. Nanti dibandingkan hasilnya. Ya, sama atau berbeda. Seperti itu konsep uji klinik acak terkendali dan tersamar ganda. Terkendali itu maksudnya apa? Ya, penelitinya atau sistem metode analisisnya ini, metode pengujiannya mengkondisikan responden itu gitu ya, atau mengendalikan responden untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi hal-hal atau bahan-bahan yang bisa mempengaruhi hasil penelitian, misalnya begitu. Jadi harus tahu misalnya responden itu sama-sama, misalnya ini sedang meneliti hipertensi begitu ya. Misalnya karena tadi acak ganda, berarti nanti yang kelompok mendapatkan produk sediaannya begitu tidak boleh mengkonsumsi bahan-bahan lain yang juga bisa berefek untuk menurunkan tensinya, misalnya begitu. Atau dia juga mengkonsumsi obat-obatan yang untuk menurunkan tensinya. Kemudian ada kelompok kontrol, jadi nanti ada yang memang kontrol negatif itu juga jarang ya, apalagi kondisi tadi tensi begitu kan ya membahayakan pasiennya. Biasanya ya kontrolnya kontrol positif ya, jadi ada kelompok yang hanya diberi obat sintetik saja, misalnya captopril dan lain sebagainya. Nanti dibandingkan. Oke, jadi hasil uji kliniknya itu tidak hanya sekali penelitian saja, tetapi dari beberapa penelitian dilakukan systematic review. Nah, tentunya ini kalau untuk bahan alam begitu ya, sangat sedikit sekali yang sudah sampai ke tingkat pembuktian 1A ini. Ya. Nah, karena apa? Nah, nanti kita lihat yang selanjutnya. Oke, kalau 1B itu adalah bukti ilmiah diperoleh dari sekurang-kurangnya satu uji klinik. Nah, seringnya kalau ini ya baru sampai ke satu uji klinik saja. Ya, belum sampai bisa dilakukan review begitu. Karena penelitiannya belum banyak. Oke, ini juga dengan metode penelitian yang tersamar ganda dan harus ada pembandingnya juga. Oke, kemudian ada pembuktian 2A. 2A ini adalah bukti ilmiahnya itu diperoleh sekurang-kurangnya dari satu uji klinik meskipun tanpa pengacakan. Ya, jadi teknik random tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Ya, jadi kondisi ideal penelitian, kalau yang tadi kan diharapkan klinik acak terkendali, kemudian double blind,
dan ada pembanding. Nah, tentunya di situ butuh responden yang lebih banyak. Ya, uji klinik itu bisa membutuhkan seratusan responden ya, jadi bisa dibayangkan itu sangat membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Oke, itu yang 2A ya, jadi sekurang-kurangnya 1 uji klinik, tapi pengujiannya tanpa randomisasi. Oke, kemudian 2B itu adalah bukti ilmiah diperoleh dari sekurang-kurangnya 1 studi kuasi eksperimental yang dirancang dengan baik. Ya, jadi belum sampai ke ciri true eksperimental gitu ya. Kalau yang 2A tadi desain penelitiannya sudah true eksperimental, tapi kalau yang 2B ini kuasi eksperimental. Nah, ini sudah dibahas di mata kuliah metodologi penelitian. Oke, kemudian yang ketiga adalah bukti ilmiahnya itu baru dari studi observasi saja ya, yang tentunya dirancang dengan baik, belum sampai ke uji klinik begitu ya, belum sampai ke uji klinik. Jadi misalkan hanya sekedar studi komparatif, studi korelasi, atau case control ya, cohort, dan atau studi kasus saja atau case study. Nah, jadi kalau ini biasanya respondennya tidak begitu banyak ya. Jadi hanya kalau studi observasional seperti ini itu kita tidak ada mengendalikan kondisi pasiennya. Jadi nanti kondisi responden, sorry ya. Jadi nanti responden misalkan diberi produk kita, tapi nanti dia dalam kesehariannya tetap melakukan aktivitas sehari-harinya itu ya tanpa kita lakukan controlling begitu. Jadi mungkin ada nanti yang sambil mengkonsumsi bahan lain yang bisa memperbaiki kondisi tensinya, ada yang mungkin sambil mengkonsumsi obat konvensional, misalnya seperti itu. Jadi di sini tidak ada pengkontrol atau pengendalian. Ya, jadi variabel non eksperimentalnya itu peneliti tidak bisa melakukan pengendalian. Oke, kemudian tingkat pembuktian yang keempat ini adalah dari pendapat yang diperoleh dari laporan atau opini dari komite ahli dan atau pengalaman klinik dari seorang pakar gitu ya. Jadi kalau ini dari hasil kajian pakar begitu, mungkin dari mereka bisa pengalaman pada saat melakukan pelayanan kesehatan tradisional misalnya, atau bisa pengalaman klinik dari lingkungannya seperti itu, dan misalnya dengan mengkonsumsi obat bahan alam tertentu dan itu bisa memperbaiki kondisi klien, nah itu bisa dimasukkan sebagai tingkat pembuktian keempat. Ya, tentunya dasar pembuktian yang nomor 4 ini sangat rendah begitu ya. Lebih baik memang yang tingkat 1, 1B, 2, 2, 2A, 2B ini ya. Tapi daripada tidak ada pengkategorian pembuktian ini gitu ya. Jadi kan nanti tidak terlihat mana bahan-bahan alam yang sudah benar-benar memiliki bukti ilmiah, mana yang belum, itu tidak bisa dibedakan. Oke, selanjutnya adalah tugas kelompok. Ya, nanti ini tugas kelompok. Kelompoknya tergantung dari jumlah mahasiswa yang ada di kelas ini dikurangi mahasiswa kampus mengajar ya, atau kampus MBKM. Nah, jadi nanti kelompok 1 itu adalah membahas tentang rancangan peraturan BPOM tentang pedoman klaim khasiat obat tradisional. Silakan nanti dibuat makalah dan PPT yang menarik yang bisa membuat teman-teman yang lain itu mudah untuk menerima informasi yang kalian dapatkan. Ya, disajikan dalam PPT yang menarik. Kemudian kelompok 2 membahas tentang Perbepom nomor 4 2021 tentang mekanisme monitoring efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan serta menceritakan teknis dari pelaksanaan
monitoring tersebut ya, karena ini peraturan BPOM-nya keluar sudah 2021, jadi sekarang sudah 2023, sudah 2 tahun berjalan. Nah, akhirnya BPOM itu membentuk teknis pelaksanaannya seperti apa begitu ya dalam melakukan monitoring efek samping obat tradisional ini. Jadi nanti silakan kelompok 2 menjelaskan itu. Kemudian kelompok 3 adalah menjelaskan isi buku acuan sediaan herbal. Ya, jadi intinya adalah apa sih persamaan atau perbedaan kalau memang itu ada yang berbeda, cara menampilkan informasi di buku acuan sediaan herbal, formularium obat herbal asli Indonesia, atau di formularium ramuan obat tradisional Indonesia, atau di buku OMAI, ya, informatorium obat modern asli Indonesia di buku OMAI, dan formularium fitofarmaka. Bedanya apa di buku-buku tersebut? Ya, jadi nanti tidak usah menjelaskan tanamannya apa saja yang ada di situ karena nanti terlalu banyak, tapi prinsipnya adalah bagaimana cara buku itu menampilkan informasinya gitu ya. Misalnya oh yang ini sampai uji kliniknya itu muncul, kalau ini nggak ada gitu ya. Oh kalau ini dosisnya benar-benar dalam bentuk ramuan, masih dalam bentuk segar misalnya, tapi kalau ini sudah ekstrak misalnya begitu. Nah, itu kalian jelaskan. Kemudian cari kelompok 4, cari minimal 3 bukti konkret dari berita. Ya, jadi nanti kalau dapatnya dari berita, silahkan berita itu juga di screenshot begitu ya, dan kalian bisa menjelaskan isi dari berita itu. Kemudian atau dari laporan-laporan tahunan pada instansi-instansi yang terkait, entah itu Kemenkes, atau dari BRIN, atau dari BPOM misalnya, yang menunjukkan tercapainya Kotranas. Ya, atau tercapainya kebijakan atau pokok-pokok kebijakan Kotranas tadi ya, yang ada mutu dan khasiat OT, aksesibilitas, litbang, dan lain sebagainya. Tapi 3 saja ya, minimal 3 ya. Kalian harus bisa menunjukkan bukti konkret dari tercapainya Kotranas tadi. Kemudian cari minimal 3 bukti konkret tentang kebijakan strategis pembangunan nasional IPTEK tahun 2015-2019 ya. Meskipun ini tahun 2015-19 dan sekarang 2023, nah justru kita mau melihat ada dampak nggak sih pada saat kebijakan itu ditargetkan ya, ada produk-produk unggulan tadi, misalnya OOHT yang diinginkan itu atau disasar, ada misalnya fitoestrogen atau anti-aging. Nah, akhirnya perkembangannya sampai saat ini ada nggak sih produk yang OHT ke arah anti-aging atau ke arah fitoestrogen misalnya, atau efek-efek yang lain. Misalnya, oh iya produk OHT 2015 itu baru 5 produk misalnya yang untuk hipertensi. Nah, sekarang sudah berkembang, akhirnya ada 20 produk misalnya. Nah, berarti kan itu memang dengan eh, ada target dalam kebijakan strategis tadi, itu memang berdampak terhadap pengembangan OHT itu misalnya. Jadi silakan cari, tadi kan ada cukup banyak ya, bisa dari aspek aman mutu, bisa dari aspek aksesibilitas, bisa dari aspek litbang. Monggo silahkan mau yang aspek mana, tapi harus kalian tunjukkan ya, oh ini poin kebijakan ini, buktinya ini gitu. Kemudian kelompok 6, silahkan mencari jumlah. Nah, kalau ini hanya jumlah saja ya, terutama jumlah OHT dan fitofarmaka saat ini, kemudian jumlah jamu saintifik saat ini, kemudian jumlah fitofarmaka yang masuk di formularium fitofarmaka itu berapa, kalian bandingkan ya. Kalau jumlah jamu ya silahkan, kalau memang ketemu ya nggak apa-apa, karena sangat banyak sekali ya, belasan ribu ya. Nah, nanti kalian bandingkan berapa yang update saat ini. Selain itu juga kelompok 6 mendeskripsikan web tentang jamudigital.com. Jadi nanti silahkan diceritakan ke teman-teman apa saja sih informasi yang ada di web tersebut. Kalau mau mencari apa bisa di web tersebut gitu ya. Nanti ditampilkan dalam PPT yang menarik dan tentunya ada makalahnya juga. Kemudian kelompok 7
Ya, materi di pertemuan pertama itu kemarin membahas tentang etnobotani. Ya, nah silakan sekarang kalian bisa menunjukkan contoh jurnal etnobotani. Jadi silakan kalian melakukan review terhadap artikel ya, artikel ilmiah etnobotani begitu ya. Supaya teman-teman bisa tahu, oh etnobotani itu kayak gini, studinya kayak gini, cara menampilkan datanya kayak gini. Ya, siapa tahu nanti bisa menginspirasi kalian juga untuk melakukan penelitian. Sedangkan kelompok 8, 9, 10 ini eh, mengulang ya, mengulang tugas nomor 5, nomor 4, 5, dan nomor 7 ya. Jadi nanti tugasnya sama antara kelompok 4 dengan kelompok 8, kelompok 6, 5 dengan kelompok 9, dan kelompok 7 dengan kelompok 10. Tapi ini tergantung jumlah kelas ya. Jadi misalnya kelas yang mahasiswanya ada 60 mahasiswa dengan kelas yang cuma 40 begitu ya, tidak saya paksakan harus 10 gitu. Ya, jadi nanti jumlahnya akan saya tetapkan nanti di add link berapa per kelompoknya, dan kelompoknya boleh memilih sendiri. Begitu materi pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya nanti minggu depan dipresentasikan tugasnya. Terima kasih, selamat melanjutkan studi kalian, selamat belajar.